Al-Muhajir. Nah, tunggu dulu. Untuk gelar Al-Muhajir, penyematan gelar Al-Muhajir kepada Sayyid Ahmad bin Isa itu untuk di abad 8 Hijriah dalam kitab-kitabnya Balawi belum ada. Baik itu dalam kitab Al-Jawhari Syafaf, itu tidak ada penyematan Al-Muhajir kepada beliau. Terima kasih ya untuk semuanya yang telah berkomentar, dan kita langsung masuk saja kepada materinya. Bahwa judulnya, materinya itu adalah Ustadz Abdus Somad, jika bukan karena jasa habaib, Indonesia masih dijajah Belanda. Serius. Nah, ini saya mempertanyakan apakah benar seperti itu. Jadi kalau melihat rekam jejaknya itu, apakah atau siapakah yang bermesraan dengan Belanda sebenarnya untuk zaman itu, zaman prakemerdekaannya, adanya kapiten-kapiten Arab, kemudian yang dekat dengan Sunan, kemudian yang mengeluarkan fatwa atas gerakan-gerakan masyarakat Hindia Belanda. Kalau di daerah Banten itu Cilegon, bahkan korbannya dari kalangan ulama yang digantung, yang dipancung itu sudah sangat banyak berkat fatwa dari Mufti Batavia Al-Habib Al-Asli Utsman bin Yahya. Kemudian juga kitabnya itu Manhajul Istiqomahnya, yang memang dihadiahkan secara khusus untuk pemerintah kolonial Belanda. Juga pergerakan yang ada di Bekasi, pergerakan masyarakat yang ada di Cianjur, ya. Jadi yang sebenarnya bermesra-mesraan dengan Belanda itu siapa? Nah, itu sepertinya Ustadz Abdus Somad itu tidak membaca sejarah dengan benar. Jadi apakah karena beliau ini lagi bersama dengan Bahar Smith lalu kemudian mengeluarkan statement itu, ya Allahu a'lam ya. Itu yang tahu ya beliau sendiri. Saya juga nggak tahu tentang itu. Nah, langsung saja mari kita simak bagaimana statement dari Ustadz Abdus Somad, atau biasanya yang dipanggil dengan sebutan UAS. Dipanggil dengan sebutan UAS. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far. Sayyidina Muhammad Al-Baqir, cucu Rasulullah yang bernama Muhammad Al-Baqir, Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib atau bin Hussein bin Siti Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Sayyidina Ja'far Al-Baqir punya anak laki-laki, ada namanya Musa Al-Qadhi, ada namanya Ismail, ada namanya. Nah, yang Ismail ini diklaim oleh siapa namanya, dinasti Bani Ubaid yang ada di mana itu, di Afrika Utara itu, di Maroko. Dulu di abad kedua, abad ketiga lah. Abad ketiga Hijriah, yang kekuasaannya itu cukup luas, beberapa negara-negara di Afrika, Mesir, kemudian Tunis, kemudian Maroko, kemudian beberapa negara-negara Timur Tengah seperti Yordania, itu ya, bahkan Yaman itu pun masuk, dan dinasti Bani Ubaid itu pun di Yaman itu memiliki anak buah dari golongan Koromitoh, yang oleh sejarawan Balawi, Koromitoh itu diperangi oleh siapa namanya, Ahmad bin Isa, ya, keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari jalur Sayyidina Hasan yang ada di Sa'dah, ya, salah satu daerah, salah satu kota yang ada di Yaman Utara. Justru yang bernama Imam Al-Hadi atau Yahya, siapa itu namanya ya, lupa saya. Bentar saya catatan itu. Yang bernama Yahya bin siapa itu ya? Waduh, mana catatan saya ini hilang.
Bentar. Nah, yang bernama Yahya bin Husain bin Qasim bin Ibrahim bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Justru beliaulah ini Imam Al-Hadi yang memerangi Qoromitoh. Tetapi kok bisa berubah cerita ini menjadi Ahmad bin Isa yang memerangi Qoromitoh. Dan kalau untuk sejarahnya Imam Al-Hadi, Yahya bin Husain bin Qasim, itu sangat mudah kita jumpai, sangat mudah kita temui dalam kitab-kitab sejarah Yaman. Nah, berbeda dengan hal siapa namanya Ahmad bin Isa yang memerangi Qoromitoh, kemudian ada pengisbatan nasabnya Ubaidillah di Mekah, di Irak, dihadiri oleh ratusan ulama, ratusan orang, kemudian diisbatkan oleh hakim atau qadhi saat itu semuanya tidak ada bukti dari kitab-kitab sejarah. Tapi untuk Imam Al-Hadi yang wafatnya itu di Sodah pada tahun 288, agak lain ya Gus Alkemi ya, agak lain memang. Untuk Imam Al-Hadi, Yahya bin Husain bin Qasim ini sangat terkenal dan makamnya itu bukan makam yang dibuat baru, bukan. Tapi saat itu sudah ada makamnya di tahun 288 Hijriah. Artefaknya ada, catatannya ada, bahkan dari abad ketiga, keempat itu sangat lengkap ya catatan-catatan mengenai dinasti Ar-Rasyidin. Di samping ulama ya karena memang salah satu bagian dari madhab Az-Zaidiyah itu ada Al-Hadawiyah. Makanya kalau kita buka kitab Subulus Salam, itu di sana itu karya dari Ibnul Amir As-San'ani yang mensyarahi kitab Bulughul Maram, itu seringkali kita temui nama Al-Hawa alaihi Al-Hadawiyah, maka itu adalah penisbatan kepada Al-Imam Al-Hadi, Yahya bin Husain bin Qasim Ar-Rassi, itu ya. Nah, itu sangat mudah. Yang beliau itu wafat pada tahun 288. Berbeda dengan leluhurnya Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang bernama Ubaidillah ini, nggak ada sama sekali itu. Kemudian juga Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai leluhur mereka, leluhur Ali bin Abu Bakar As-Sakran atau leluhur Balawi, itu pun juga tidak ada. Ya, ini sangat sulit dan itu sangat rumit sampai membuat saya itu lalanjung, lalanjung ulama, itu ya. Lanjut Pak Was. Al-Quraidi. Dan yang ketiga ini punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib ini punya anak. Muhammad An-Naqib itu namanya juga An-Naqib ya, berarti beliau itu megang An-Naqabah. Naqabah itu semacam lembaga yang memang secara khusus itu membahas tentang nasab. Nah, kemudian dari Naqabah ini yang memimpinnya itu namanya seorang Naqib. Nah, seorang Naqib. Jadi Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi itu berada di kota Madinah. Begitu juga dengan Isa An-Naqib itu pun juga berada di Madinah. Dan bukan di Irak itu ya. Dari Madinah. Nah, kemudian Ahmad bin Isa, informasi terakhir sekitar tahun 235. Jadi sebenarnya untuk generasinya itu antara generasi Al-Imamul Hadi Yahya bin Husain bin Qasim, kemudian generasinya Ahmad bin Isa Al-Abah atau An-Nafat itu sebenarnya satu zaman. Nah, informasi mengenai Imam Al-Hadi itu sangat lengkap karena beliau ulama ya, sementara untuk Ahmad bin Isa itu tidak terlalu dikenal nama beliau di kalangan para sejarawan. Ikla ya Habib. Qad qaruba waqtul imsak. Di sini masih jauh, masih lama itu Kang Abdul Hanan ya. Ya, itu untuk siapa? Sayyid atau Al-Imam Muhammad An-Naqib. Lanjut. Namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi ini punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Di ujung namanya bergerak Al-Muhajir. Nah, tunggu dulu. Untuk gelar Al-Muhajir, penyematan gelar Al-Muhajir kepada Sayyid Ahmad bin Isa itu untuk di abad 8 Hijriah dalam kitab-kitabnya Balawi belum ada. Baik itu dalam kitab Al-Jawhari Syafaf itu tidak ada penyematan Al-Muhajir kepada beliau. Kemudian juga untuk kitab Al-Burqatul Musyiqah itu belum ada penyematan Al-Muhajir kepada Ahmad bin Isa. Kemudian juga kitab Al-Masyra'ur Rawi belum ada juga, itu di abad ke-11 Hijriah ya, tahun 1090-an itu, 1094 kayaknya. Itu belum ada. Kemudian
Baru dimulai itu ada pada abad 12, yaitu oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi dalam kitabnya Syarah al-Ainiyah. Nah, itu baru ada. Bahkan untuk penyebutan angka, penyebutan tahun dari masing-masing kejadian itu, kejadian kehijrahan dari Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadramut, ada tahunnya tahun 319 atau 320, itu oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Di sini ada ini. Bagi yang punya kitabnya silahkan dibuka aja ya. Kemudian juga masing-masing tahun kewafatan dari Ahmad bin Isa, kemudian Ubaidillah, kemudian Alwi, kemudian Muhammad, kemudian Alwi, kemudian Ali bin Alwi Khalil Qasam, kemudian Muhammad bin Ali Sahib Mirbat, kemudian Ali Walidul Faqih, kemudian Muhammad bin Ali atau Faqih Muqaddam. Nah, itu ada semuanya lengkap di sini untuk penyebutan angka-angka tahun. Nah, jadi untuk penyematan gelar Al-Muhajir yaitu dimulai dari tahun 1144 atau abad ke-12, yaitu di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah karya dari Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Nah, seharusnya Ustadz Abdul Somad itu ada kritis dikit lah, karena kan beliau ini seorang ulama, ya, apalagi ulama hadis gitu ya. Jadi untuk menelusuri nama-nama tokoh, ya harusnya ya tahu, harusnya mampu untuk menjelaskan hal-hal yang seperti ini. Karena ini kan kajiannya adalah kajian sejarah. Nah, kemudian ketika kajiannya itu dikaitkan dengan kajian hadis, ya masih nyambung sebenarnya, masih nyambung untuk untuk memverifikasi kebenaran dari sejarah yang ditulis oleh Ba'alawi. Nah, tapi kalau hanya sekedar kelasnya itu hanya kelas pembaca, bukan kelas peneliti, ya maka susah, apalagi hanya berdasarkan atas modalnya itu adalah husnudon saja, susah pasti, ya pasti susah sahabat-sahabat ya. Lanjut Pak Ustadz, lanjut. Saya sampaikan dari awal tadi, ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam ujian akhir semester. Ujian akhir semester sih, UAS. Jadi UAS itu selain singkatannya adalah Ustadz Abdul Somad, itu juga memiliki sebenarnya ujian akhir semester. Terus dari sahabat-sahabat tadi orang asli Sunda cina. Ini Kang Gondrong, terima kasih menyimak ini ya. Mau kritis dari mana gue susah sama dapat gelar. Jangan gitu Kang Gondrong ya. Biarin. Nah, biarin Kang Gondrong ya. Lanjut. Bentar, ini subtitlenya ini belum saya. Nah, lanjut. Yang tidak bisa menulis gak apa-apa, yang gak bisa niat juga gak apa-apa, karena yang saya sampaikan ini bisa diulang nanti di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tapi nggak ada tapi nggak ada di videonya, nggak ada itu. Lanjut Pak Ustadz. Nah, dia disebut dengan Al-Muhajir karena dia pindah dari Irak, pusat peradaban ketika itu, menuju negeri yang pernah didoakan Nabi, Allahumma barik lana fi Yamanina. Memang terkonfirmasi bahwasanya Ahmad bin Isa itu, aku orang PKL jadi tahu PKL apa PKI itu. PKL ya. Siap Kang Gondrong ya. Jadi apakah bisa dipastikan bahwasanya Ahmad bin Isa ini benar-benar hijrah dari mana? Dari Irak ke Hadramut ya. Saya nyari-nyari selama ini nggak ketemu ini para sahabat-sahabat ya. Dari abad berapa itu? Dari kitab-kitab abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad kedelapan, nggak ada itu, nggak saya temukan gelar Al-Muhajir itu kepada Ahmad bin Isa dan kesejarahan dari Ahmad bin Isa. Ya, baru saya temukan itu ada pada abad ke-9. Kang Lutfi Nugroho, beliau itu adalah seorang pebisnis, seorang bisnismen yang tidak dikenal sebagai seorang ulama. Bahkan di tahun 235 itu terkonfirmasi dalam kitab Al-Ghaibah karya dari Imam At-Tusi. Di dalam kitabnya Al-Ghaibah itu beliau berada di salah satu desa Surya, yaitu 5 mil dari Madinah. 5 mil ya, kurang lebih berapa itu? 1,5 kali 5. Berapa 1,5 kali 5? Ya sekitar 7,5 kilo lah ya, atau 8 kiloan dari Madinah. Itu malah berada di kota Madinah, di desa Surya. Di kota Madinah, di desa Surya. Dan
untuk status beliau apakah berada di Irak itu malah belum ada bukti. Nah, sehingga dari mana ini klaim bahwa Imam Ahmad bin Isa itu, Sayyid Ahmad bin Isa itu hijrah dari Irak ke Hadramut, kemudian ketika di Hadramut itu berdebat dengan Koromito. Nggak ada, nggak saya temukan. Bahkan yang berdebat tidak hanya berdebat, malah yang memerangi Koromito bahkan sampai 70 peperangan. Itu tertulis itu. Itu tertulis 70 peperangan dilakukan oleh Al-Imam Al-Hadi di sekitar tahun 280-an, di sekitar 280-an yang memerangi Koromito dan tunduk kepada Al-Imamul Hadi itu adalah Yahya, Itu tokohnya yang memeranginya itu adalah Al-Imamul Hadi Yahya bin Husain bin Al-Qasim. Itu ya. Malah yang memerangi Koromito itu Imam Al-Hadi. Itu Yahya bin Husain bin Qasim. Ya, dari dinasti Ar-Rasiyin. Turunan Rasulullah SAW yang ada di Yaman Utara. Lebih tepatnya adalah So'dah. Dan So'dah ini adalah satu kota di Yaman Utara yang siapa namanya Ali bin Muhammad bin Jadid itu pernah datang ke kota tersebut, kemudian mengajar di sana, mengaji di sana, belajar di sana, dan nama beliau itu pun dicatat dalam kitab-kitab sejarah. Ali bin Husain ya, Ali bin Husain, Ali bin Muhammad bin Jadid ya. Kalau Ahmad bin Isa tidak saya temukan sama sekali.